Assalamualaikum Minggu ya. Welcome back again with me. Jadi di video kali ini aku mau buat part 2 dari apa aja amalan yang aku lakuin di sepertiga malam. Nah, buat kalian yang belum menonton part 1-nya, kalian bisa nonton dulu ya guys. Nah, jadi di part 2 ini aku mau berikan tips-tips untuk memulai journaling. Nah, untuk tips yang pertama itu kita harus baca dengan yang niatnya itu sangat baik. Nah, pastikannya itu kita harus tujuannya untuk memahami dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita menulis itu dengan hati-hati, dengan secara perlahan dan secara ikhlas. Nah, jadi kayak perasaan dan refleksi mengalir itu bebas. Terus jangan takut juga untuk menulis apa yang ada di dalam hati kita. Nah, yang ketiga, fokusnya itu pada satu ayat dan satu ayat, jangan langsung kayak satu surat gitu, jangan. Nah, jadi kalau kita baru mulai tidak perlu banyak-banyak nih dalam satu waktu, fokus aja buat satu ayat. Nah, tapi kalian tuh paham gitu loh. Yang keempat, gunakan jurnal yang spesial. Jadi kalian juga bisa gunain buku khusus untuk journaling kayak tafsir-tafsir, ataupun kalian juga bisa dengerin ceramahannya dari Ustadz yang ada di video aku ini loh guys. Nah, ini tuh namanya Ustadz Firanda. Di YouTube beliau membahas tentang tafsir-tafsir ataupun ilmu-ilmu agama lainnya. Jadi kalian bisa cek ya di YouTube beliau. Lalu ada salah satu hadis riwayat Tirmizi menjelaskan bahwa bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat kelak. Kalau di video ini aku itu lagi mengkaji tentang ayat 1000 dinar guys. Nah, kita bahas yuk apa yang udah aku dapat di video ini. Nah, jadi guys, aku udah sedikit dapat kesimpulan dari pembahasan Firanda jujur tadi di ayat ketiga. Jadi kayak gini. Nah, ketika ada seseorang hamba, karena ini tuh surat sebenarnya kan namanya At-Talaq ya. Namanya At-Talaq itu kan perceraian ya. Jadi ini ayat 1 sama 2 itu membahas tentang perceraian. Jadi ketika lelaki sama wanita itu sudah gak cocok, di Islam itu bisa ngajuin perceraian. Lain halnya dengan agama-agama lainnya. Karena di agama lainnya, kata Ustadz itu ada beberapa agama yang kalau misalkan sudah tidak cocok itu tidak bisa untuk mengajukan cerai. Nah, tapi kalau di Islam itu ada solusinya, yaitu cerai. Nah, pada saat kalau misalkan lelaki ataupun wanitanya cerai kan pasti buntu gitu kan, otaknya kayak udahlah, kayak nyerah gitu lah, pasrah gitu kan. Nah, turunlah kayak ayat kayak gini. Beliau tuh mengatakan bahwa ketika dia bertawakal, jadi kalau misalkan wanita atau si lelakinya itu bertawakal kepada Allah, walaupun dia udah nggak bareng atau cerai, maka Allah itu bakal ngasih solusi atau jalan keluarnya. Nah, terus juga Allah itu tenang aja, kayak Allah tuh nggak bakalan tidur, nggak bakalan ninggalin hambanya ini, dan malah Allah tuh memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu loh. Nah, habis itu biasanya Allah akan mencukupannya. Nah, ketika kita sudah bertawakal, udah pasrah sama Allah, itu Allah bakal ngasih rezeki, tapi kita nggak boleh kayak nungguin kayak kenapa ya Allah nggak ngasih ini, padahal aku udah berdoa gini, kok lama banget sih ngasihnya gitu loh. Nah, Allah tuh bakal ngasih rezekinya ketika kita tuh sabar, nurut dengan apa yang udah Allah perintahkan. Kalau misalkan kita masih denial, masih tanya kenapa Allah lama banget ya ngasih ini, ya Allah juga makin sungkan gitu loh ngasihnya. Nah, habis itu ahli seorang tafsir juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menghendaki urusan manusia. Nah,
dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ketentuan yang Allah kehendaki. Jadi ya cuma Allah doang yang ngendakin itu. Nah, para nabi, para malaikat aja nggak tahu, apalagi kita sebagai manusia gitu loh. Nah, terus aku juga pernah melihat salah satu YouTube ceramah juga. Beliau ada pertanyaan kayak gini, kenapa ya aku udah berdoa pagi, siang, sore, malam, tapi tuh kayak nggak ada jalan keluarnya, nggak ada solusinya gitu lah. Bahkan aku udah sholat tahajud, aku udah sholat sepertiga malam, aku udah minta-minta sama Allah gitu lah. Nah, tapi Allah kan waktu itu kan Allah sendiri yang bilang, Allah itu malu kalau misalkan hambanya sudah mengangkat tangan, tapi hambanya itu pulang dengan tangan kosong kan. Nah, sedangkan yang penanya tadi itu dia udah sholat tahajud, udah baca Quran, udah kayak sholat duha, sholat sunat tuh udah rajin gitu kan. Nah, terus beliau tuh nanya juga, kenapa ya orang yang gak pernah sholat, orang yang gak pernah zikir, ngaji kayak gitu tuh malah rezekinya tuh ngalir, kayak misalkan terima kerja terus gajinya udah di-sheet gitu loh. Nah, jadi orang yang udah bertakwa ini kayak iri sama si orang yang gak pernah sholat ini. Nah, terus katanya kata si penceramah ini jawabnya gini, kalau kamu masih ada sifat iri dengki, itu Allah susah banget ngampuninnya. Jadi hati kita tuh bener-bener harus tulus, harus putih, gak boleh ada iri dengki sama seseorang pun. Ya sebenarnya itu bener-bener gak ada iri dengki gitu loh. Kalau kalian masih mikir kenapa ya, ya udah mau kapan lagi kalian dikabulin doanya. Nah, sifat doa itu kalau mau dikabulin harus yakin kan, kita sendiri aja gak yakin gitu loh. Nah, Allah tuh bakal ngabulin doa kita ketika di waktu yang tepat menurut aku. Nah, aku juga pernah kok ngerasain kok rezeki aku kayak gini ya, kayak seret gitu. Terus udah aku mau nyerah aja, soalnya aku udah sholat gini, tapi rezeki ternyata masih belum ada gitu loh, kayak hopeless. Aku pernah ada di suatu kayak gitu, dan ya tapi Allah itu selalu maha baik, selalu ngingetin hambanya. Jadi ketika aku buka sosial media, aku scroll TikTok, muncul lagi Ustadz Habib Jafar itu ngomong katanya, kalau misalkan berdoa harus bersabar, nanti Allah bakal ngasih di waktu yang tepat. Nah, kalau misalkan doa kita belum diijabah dan kita maunya tergesa-gesa, itu tuh bukan sifat yang disenangi oleh Allah, sedangkan itu adalah sifat yang disenangi oleh setan. Jadi gitu. Jadi kita kalau minta atau berdoa itu nggak usah tergesa-gesa guys, karena itu adalah wujud aslinya dari setan, bukan hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ketika aku udah mulai pikiranku kayak ketrigger gitu kan, kenapa ya Allah kayak gini, kenapa ya, mulai pertanyaan kayak gitu kan muncul. Ketika aku berdoa malah aku diuji gitu tuh. Tapi maha benar Allah, maha baik Allah itu selalu selalu ngingetin hambanya itu dari jalan yang gak disangka-sangka. Contohnya kayak aku tadi yang di TikTok, terus YouTube segala macam gitu guys. Jadi ya kesimpulan aku, surat At-Talaq ayat 3 ini emang benar itu merupakan hanya 1000 dinar, soalnya dia membahas tentang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, makanya kenapa orang-orang itu banyak bisa pergi ke tanah suci ketika dia sudah menghafal itu surat itu, dan bisa keluar negeri ataupun mau ke suatu keinginan dia ya karena beliau mengamalkan surat itu dengan penuh keyakinan. Aku tekankan sekali lagi, dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, gak usah ditunggu-tunggu kapan itu akan terwujud. Semua itu pasti akan terwujud ketika kita sabar. Oke guys, aku mau lanjut sahur karena udah 5 menit lagi mau jam 4. Jadi aku cuma punya waktu 25 menit, sedangkan aku belum masak guys. Oke, next guys. Jadi aku lagi masak guys. Nah, aku ini karena lagi diet, aku masaknya adalah makanan yang sehat-sehat.
Nah, jadi aku itu nyampurin telur sama sawi hijau. Ini tuh makanan aku sehari-hari karena aku lagi menghindari yang namanya karbo. Tapi pas aku balik, telurnya itu hancur terbagi dua gitu loh. Karena satu lagi tangan aku lagi megang HP, jadinya nggak estetik deh. Hehe, maaf ya guys. Nah, habis itu aku nggak makannya cuma ini doang kok. Ada beberapa kayak cemilan-cemilan lainnya gitu loh. Tapi intinya aku nggak makan nasi. Oke guys, jadi ini adalah menu makanan sahur kita. Nih di sini ada telur, karena aku diet. Telurnya dicampur sama sawi white. Sambil nonton, saat ini aku masih mau lanjut dengerin penjelasannya karena sampai 57 menit. Nah, lanjut lagi ini. Nah, ini ada telur yang tadi aku goreng, sama ada kayak ya perintilan-perintilan sosis, terus ada bakso, terus ada fish roll, aku potong-potong gitu loh. Nah, oke guys, aku mau makan dulu karena sekarang itu tinggal 9 menit lagi waktunya. Sambil nunggu azan, aku mau buru-buru nih makannya, takut gak keburu nih. Oke guys, nanti dulu ya, kita mau lanjut makan dulu. Ya kalian jangan lupa sahur, jangan lupa puasa ya guys, karena puasa itu bagus banget buat kesehatan. Guys, jadi aku udah selesai sahur, terus juga tadi udah azan subuh. Waktunya sekarang kita tuh sholat subuh guys. Nah, kalian tahu gak sih aku puasa apa? Jadi menurut Rasulullah itu kalau kita puasa di hari tanggal 13, 14, sama 15 di setiap bulannya selama 3 hari berturut-turut, itu sama aja dengan yang namanya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid sendiri itu puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi Muhammad SAW itu, puasa Ayyamul Bid merupakan salah satu puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah yang bersabda, puasa Ayyamul Bid itu sama seperti dengan kita melaksanakan puasa selama setahun penuh. Nah, keutamaan puasa Ayyamul Bid bagus banget kan? Sama aja kayak kita puasa cuma nahan lapar, nahan hawa nafsu, nahan semuanya cuma 3 hari, tapi sama dengan 1 tahun guys. Jadi ya buat kalian yang nonton video aku, coba deh buat ngelakuin amalan yang sama kayak aku lakuin kayak gini, karena kita pahalanya gede banget selama 1 tahun loh dapat pahala. Apa kalian gak iri? Apa kalian gak mau? Gitu kan? Kayak oke, habis ini aku mau sholat subuh dulu. Habis mau sholat subuh, aku mau journaling. Bukan journaling Quran, tapi kayak lebih ke arah manifesting. Tau gak sih kayak manifesting yang nulis keinginan aku di buku gitu. Nah, sekarang aku mau nulis keinginan aku di buku dulu guys. Nah, aku udah sholat subuh dan aku mau nulis keinginan aku karena aku suka journaling atau manifesting itu lewat tulisan. Aku suka banget nulis guys. Aku suka ngebayangin sambil nulis gitu loh keinginan aku. Nah, kalau aku biasanya manifesting itu sesuai dengan mood aku. Jadi ya nggak seharus habis subuh atau habis sholat duha atau apapun itu. Intinya mood aku ketika kita lagi perasaannya lagi positive thinking, kita harus nulis gitu guys. Oke, jadi aku mau nulis dulu. Kegiatan selanjutnya yaitu biasa disebutnya dengan scripting guys. Nah, buat yang belum tahu apa itu scripting, jadi scripting itu kita membayangkan sesuatu yang kita pengenin, terus kita itu nulis di buku. Nah, ini tuh wujud dari kayak kita berdoa, cuman kita tuh nulis gitu loh. Kalau biasanya aku itu selalu membayangkan sesuatu dengan cara melihat laptop. Abis itu aku bayangin kalau aku tuh udah dapat, contohnya aku pengen beli mobil, ya udah di laptop itu aku buka
buka aja mobil, foto mobil gitu. Nah terus habis itu aku tulis deh kayak misalkan gini, alhamdulillah ya Allah, aku senang sekali sudah dapat mobil gitu-gitu no. Nah walaupun emang realitanya itu belum, tapi kita tuh harus membayangkan kalau itu tuh udah terjadi gitu loh. Biar kenapa? Itu tuh biar cepet terkabul guys keinginan kita. Nah kalian juga harus membuang jauh-jauh pikiran negatif, jadi harus berpikir tentang positifnya aja. Oke guys, jadi aku udah selesai nulis harapan aku di buku ini. Menurut aku cuma nulis satu harapan doang, karena ini harapan yang lagi aku pengen sih sebenarnya. Aku nggak mau sharing tentang harapan aku ini apa, tapi nanti kalau misalkan harapan aku ini udah terwujud, apa yang aku tulis ini udah kesampaian, nanti aku bakal buat satu video yang menjelaskan bagaimana keajaiban tentang manifesting atau berpikiran positif atau yakin kepada Tuhan gitu. Karena aku tuh pernah jadi seorang yang oversharing sama orang ya, tapi rencana aku tuh gagal karena terlalu oversharing. Terus Rasulullah juga udah mengingatkan kepada kita juga, kita tuh nggak boleh terlalu oversharing sama orang. Karena apa? Karena bisa jadi nanti ada yang sakit hati atau iri dengki gitu kan, atau kita dapat terkena penyakit ain guys gitu loh. Jadi ya kalau misalkan kalian punya rencana, kalian punya keinginan, punya manifesting yang belum terwujud, coba manifesting sendiri, coba manifesting dengan keadaan yang benar-benar yakin, gak usah dikasih tahu ke orang lain, gak usah ditunggu-tunggu kapan datangnya. Pokoknya kalau konsep manifesting itu aku juga masih belajar. Aku tuh sering nonton YouTube-nya Kak Tresna, sama nonton YouTube-nya Kadir Aya, itu ngebahas tentang manifesting. Jadi kalau kalian mau mendalami lagi tentang manifesting itu, kalian bisa nonton YouTube-nya. Nanti aku kasih linknya ya guys di situ deh. Jadi menurut aku itu aja sih. Kalau kalian punya keinginan, jangan terlalu oversharing. Ingat, jangan terlalu oversharing. Bisa jadi orang yang kita ceritain nih, kayak misalkan aku mau punya project gede gini. Mungkin orang itu bilang depan kita, ih keren banget, ih semoga lancar ya. Tapi kita nggak tahu dalam hatinya dia. Siapa tahu dia iri sama kita. Itu yang menyebabkan project itu tuh kadang gagal, kadang nggak sukses. Gitu guys. Oke guys, jadi di video kali ini cukup sekian, karena ini adalah video pertama aku tentang bagaimana kegiatan aku di sepertiga malam. Kalau kalian penasaran apalagi amalan-amalan yang aku lakuin, kalian boleh tulis di komentar. Kalau kalian juga suka dengan video-video aku, kalian boleh like dan komen ya guys. Ya semoga video aku ini gak jadi amal yang ria, gak jadi amal yang bikin orang iri dengki, tapi malah menjadi video yang dapat memotivasi kalian guys. Ingat yang tadi aku saran-saranin ya. Jangan lupa untuk berdoa dan yakin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, see you in video lainnya. Thank you, arigatou gozaimasu, kamsahamnida. Semoga sehat-sehat selalu sampai seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.